Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir ada yang ditalkin ini. Ya silakan yang mau ditalkin ke depan, ke depan. Ibu-ibu yang mau talkin ke depan. Ya, paling depan sini dah. Ya, terus. Alhamdulillah sehat ya semua. Alhamdulillah. Dari mana aja? Jakarta, terus? Hah? Bekasi, terus? Serang, Bapak? Dari? Bekasi, dari? Sumedang, dari? Bekasi, dari? Banyak amat Bekasi ini. Bapak? Dari? Daerah mana? Oh iya. Ya ibu-ibunya ya sudah di depan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa kepada Allah, ada proses talqin zikir. Nah jadi kalau dibeli nanti buku ini sudah komplit tentang talqin zikir, ijazah wirid, di mana Qur'annya, di mana hadisnya, mencari guru mursyid itu seperti apa dalil Qur'annya, dalil hadisnya, lengkap di sini. Ya, maka oleh sebab itu beli, baca, hayati, tambah ilmu kita. Ya, tambah ilmu kita, maka kolbu kita semakin disinari oleh cahaya Allah. Yuk manfaatkan kesempatan hidup kita, entah tinggal berapa hari lagi. Kita benar-benar beribadah dengan hati yang penuh keyakinan, hati yang musyahadah, hati yang menyaksi, hati yang zauk, hatinya khusyuk, merasakan agungnya Allah. Itu tujuannya. Jadi mencari guru mursyid itu supaya kolbu kita diperbaiki, supaya kolbu kita diobati. Yang sakit ternyata bukan fisiknya, banyak orang sakit ternyata kolbunya. Nah, kolbu inilah yang menjadi konsentrasi ulama, konsentrasi mursyid seperti dibahas dalam kitab tadi, supaya kolbunya dikembalikan sehat. Kolbu yang sehat itulah yang akan bisa musyahadah, menyaksi kepada Allah. Atau kolbu yang merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun berada. Maka istiqomahlah ibadah kita. Mau sendirian, mau banyakan, tengah malam, siang hari, akan istiqomah ibadah kita karena kolbunya musyahadah kepada Allah. Atau muraqabah, muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ya, baik jamaah sekalian, sebagai muqaddimah dalam talqin zikir, yang pertama, talqin zikir itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Muhammad ayat ke-19, ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jibril mentalkinkan zikir kepada Nabi kita, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Bukan hanya kalimahnya sudah pada hafal, tapi memaknai kalimah la ilaha illallah. Maka kalimah la ilaha illallah memiliki makna. Satu, la ma'buda illallah, tiada yang diibadahi kecuali Allah. Hunjamkan dalam kolbu kita, tiada yang diibadahi kecuali Allah. Pergi ke pasar, ke kebun, kemana saja, semata-mata beribadah kepadamu ya Allah. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, semata-mata beribadah kepadamu. Itu makna la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tiada yang diibadahi kecuali Allah. Kemudian la maujuda illallah, dibalik la ilaha illallah maknanya tiada yang maujud kecuali Allah, maujud yang hakiki. Manusia maujud tapi adanya diadakan oleh Allah. Wujud manusia diawali ketiadaan, tapi wujud yang hakiki hanyalah Allah. Tadi Allah adalah kidam dan bako, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya.
Kemudian makna la ilaha illallah adalah la maksuda illallah. Tiada yang dimaksud, tiada yang dituju, tiada yang dijadikan tujuan, hanyalah Allah. Ngurus rumah tangga ibu-ibu, mendidik anak-anak, masak, nyuci, la maksuda illallah. Tiada yang dimaksud adalah mencari ridho Allah. Suami mencari rizki, la maksuda illallah. Yang dicari adalah Allah, yang dicari adalah ridho Allah. Yang terakhir, la matluba illallah. Tiada yang dipinta kecuali hakikatnya Allah. Lahiriahnya kita minta bantuan suami, lahiriahnya kita minta bantuan guru dalam urusan agama, tapi hakikatnya adalah kita tiada yang dipinta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Guru tidak akan bisa memberi ilmu bimbingan tanpa izin Allah. Siapapun juga tidak akan bisa menolong kita tanpa izin Allah. Itu makna la ilaha. Itulah yang akan ditalkinkan, itulah yang akan dihunjamkan ke dalam kolbu kita. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Diluzumkan kalimah takwa ke dalam kolbu supaya hatinya hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi setelah dapat talqin zikir, Nabi pun mentalkinkan kepada para sahabat dengan dua cara. Pertama, jama'i berjamaah seperti pagi hari ini, atau puroda sendiri-sendiri dapat talqin zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ayat dan hadis tentang talqin zikir. Apa saja di Idrisiyah ini? Tujuan Idrisiyah itu bukan tujuan, hanya manhaj supaya kita menjadi muslim dan muslimah yang baik, supaya kita iman, Islam, ihsan kita tumbuh dalam diri kita. Pertama, kewajiban sebagai murid baca Quran. Itulah wirid yang utama dan pertama. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Syukur-syukur sampai bisa 1 juz hari semalam. Waduh, ini belum bisa. Beragam murid-murid itu setengah juz dulu. Belum bisa, coba 1/4 juz dulu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kalau di hari itu misalnya di perjalanan tidak sempat baca Quran, ganti surah Fatihah 25 kali. Sebab Al-Fatihah adalah umul kitab, induknya Al-Quran. Jadi bacalah Fatihah 25 kali. Bisa sekaligus atau setelah sholat fardu baca. Ya, nggak harus sekaligus 25. Yang kedua, wirid di Idrisiyah itu adalah baca istighfar 100 kali. Hadisnya, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Hei sekalian manusia, sabda Nabi, taubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat setiap hari. Baca istighfar 100 kali. Nabi yang diampuni, yang dimaksum dari perbuatan dosa, taubatnya berapa kali? Baca istighfarnya berapa? Apalagi kita. Nah, bacalah 100 kali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Istighfar itu adalah sikatnya, pembersihnya kolbu. Mata kita berbuat dosa, yang rusak adalah kolbu kita. Lisan kita gibah dan fitnah, yang rusak kolbu kita. Maka bersihkan dengan istighfar. Yang ketiga, baca kalimat tahlilul mahsus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 300 kali kita baca. Keterangannya dalam kitab Abdulus Sholawat dan Jami'u Karomatil Aulia karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah 300 kali, maka pertama liyasbiqu biha al-awail, disusulkan derajat kita dengan yang awal, para sahabat. Mau apa enggak? Kita 15 abad yang lalu sudah terlampau, disusulkan kepada para sahabat, generasi yang awal. Yang kedua, wala takilni ila wilayati ghairi bal ana kafiluhu yaumal qiyamah. Sabda Nabi, barang siapa yang mengamalkan kalimah itu, jangan wakilkan dia di hari kiamat. Akulah penanggung jawabnya di hari kiamat. Kalau nasib kita ditanggung oleh Nabi, kira-kira selamat apa celaka?
Ibu-ibu pingin selamat, baca pikulam hatin berapa? 300 kali. Sabda Nabi, ana kafiluhu yaumil qiyamah, aku yang menjadi penanggung jawabnya di hari kiamat. 300. Setelah itu bacalah la ilaha illallah semampu kita. Berapa semampu kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah, basahi lisan kita. Lalu tutup dengan zikir sir, zikir tanpa dilisankan. Sir itu kolbu, hati saja. Allah, Allah, setiap tarikan napas Allah, Allah, kapanpun dan dimanapun berada. Sebab perintah zikir itu ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring, wajib hukumnya zikir. Ya, fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah, itu perintah. Zikirlah kalian kepada Allah baik ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Baca, namanya zikir sir. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Zikirlah jahar dengan suara keras atau sir rahasia di kolbu saja. Allah, Allah, Allah. Kemudian yang keempat, salawatlah kepada Nabi kita. Hukumnya wajib kita setelah turun ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya 100 kali. Kalau belum bisa, ya 50 kali, tahapan-tahapan. Syukur-syukur bisa sampai 100 kali. Nabi bersabda, man sholla alayya sholata wahidah, sallallahu alaihi asyra. Barang siapa umatku bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepada orang itu 10 kali. Mau Allah solawat kepada kita? Apa artinya solawat Allah kepada kita? Menurunkan ampunan dan rahmatnya. Yang terakhir, baca ya hayyu ya Qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Nah, mengamalkan wirid-wirid yang disebutkan tadi, bukrotan di waktu pagi, wa asila di waktu sore, sempatkan di 2 waktu itu khusus untuk zikir. Simpan HP-nya, putus komunikasi dengan makhluk, hanya dengan Allah lah. Sebelumnya tawasul dulu kepada guru, sebelum wirid, kemudian sambungkan kepada Allah. Di 2 waktu, bukrotan pagi-pagi bisa setelah sholat tahajud sampai subuh, atau setelah sholat subuh sampai isyraq, waktu syuruk. Yang kedua, asila di waktu sore, bisa dari asar sampai maghrib, atau dari maghrib sampai isya, atau dari isya sampai mau tidur. Silahkan pilih di mana kemampuan kita. Nah, di 2 itulah waktu untuk mengkhususkan berwirid, ya, menghubungkan batin kita dengan Allah. Kolbu kita butuh nutrisi. Wirid-wirid yang disampaikan tadi nutrisi makanan bagi kolbu dan ruh kita. Nah, itulah wirid kita setiap hari. Mari jamaah sekalian kita lakukan proses talqin zikir. Pejamkan kedua matanya. Kemudian kosongkan hatinya dari dunia dan makhluk. Yuk kita latih berkhusyuk. Khusyuk kepada Allah itu caranya parig qalbaka minal aqdar. Kosongkan kolbumu dari dunia dan makhluk. Kosong. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Allah akan penuhi hatimu dengan ma'rifat, pengenalan kepada Allah, wal asrar, dan rahasia-rahasia Allah. Ucapkan sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Jaharkan, artinya keraskan suaranya. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, kunjamkan ke dalam hati kita, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jamaah yang dapat talqin zikir, wirid yang ditalkinkan tadi harus tahu asal usulnya. Bapak menerima dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah yang telah mencari thariqah ini 12 tahun. Berjumpalah dengan Syekh Ahmad Sarip Sanusi di Jabal Abi Gubes, Mekah Al-Mukarramah. Beliau dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, beliau dari Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi, beliau dari Syekh Ahmad ibni Idris, sehingga tarekat kita disebut Idrisiyah. Beliau dari Syekh Abdul Wahab At-Tazi, beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag punya mursyid-mursyid sampai kepada pengarang kitab Hikam Syekh Ibnu At-Tahila As-Sakandari, tersambung kepada Syekh Abu Hasan As-Sajili, tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tersambung kepada sahabat Sayyidina Ali, tersambung kepada Rasulullah SAW. Beliau pun Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag itu punya silsilah yang singkat. Beliau berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, maka beliaulah dapat bimbingannya. Maka Nabi Khidir dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dari Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah subhanahu sampai kepada Allah. Nah, begitulah qalbu murid yang sudah dapat talqin zikir, seperti ring besi tidak akan sendirian. Ring besinya, qalbunya sudah disatukan dengan hati guru, hati mursyid sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Jadi kolbu yang sudah dapat talqin zikir tidak akan sendirian lagi, kolbunya sudah menyambung seperti mata rantai sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kekuatan kolbu. Mudah-mudahan ini akan diterima wiridnya, diterima.